Kita di sini bukan juga tidak ada pekerjaan, tapi kita sejenak tinggal untuk supaya kita melanjutkan pengajian. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membahas detail tentang materi khutbah Jumat tadi, tingkatan balasan amal manusia. Kita awali dengan sebuah kisah, mohon maaf, ini kejadian dengan Mak Kartini, panggilannya itu. Dah ada yang nama Kartini sih kan? Nah. Mak Kartini ini umurnya sekitar 57 tahun. Dia punya suami tapi cerai. Dia punya anak tapi anaknya ikut suami. Kerjanya jualan ikan. Hasil keuntungannya jualan ikan tuh 20.000 pasti dia sedekahkan. Setiap hari 20.000. Yang 10.000 itu untuk anak yatim, yang 10.000-nya untuk masjid. Itu tiap hari. Kemudian dari sisa-sisa yang ada dia tabungkan untuk berangkat umroh. Cuma Mak Kartini ini mengalami dua kejadian. Yang pertama, waktu berangkat umroh, dia mulai sampai ke Madinah, sampai ke Mekah itu sibuk dengan bau tai kucing. Anehnya dia tulah yang baunya, yang lain tidak keciuman. Diperiksa di baju tidak ada. Apesnya lagi, tidak perlu dapat kamar. Dia numpang-numpang dengan orang. Yang ketiga, waktu umroh itu, tas kopernya tuh ketukar tercecer. Kalau kita umroh tuh, Bu, pesawatnya tuh, itu isinya bukan kita baik. Kita umroh orang 100. Pesawat tuh isi penumpangnya sampai 450. Jadi ada kita umroh, ada kelompok lain, ada ojog-ojog pakai bekutang baik di pesawat itu. Itu yang namanya penumpang umum, kan beda dengan haji. Kalau haji itu full penumpangnya haji galau. Kalau umroh, ada aja yang pakai celana ketat. Awak tino roknya batas ini. Nah namanya orang banyak kan itu. Nah ibu ini tasnya terbawa travel lain. Jadi tidak berganti-gantilah pakainya selama 3 hari 3 malam. Itu satu. Kemudian yang satunya lagi Mak Kartini juga namanya. Dia berangkat haji dalam kondisi lumpuh, tidak pacak berjalan. Anehnya, pas sampai ke Mekah, kakinya itu dijilat kucing. Kucing tuh jilat kakinya, sudah tuh kucing tuh hilang, nyup pacak berjalan sampai Bali. Nah itu. Nah kisah ini yang pertama, ngapo Mak Kartini ini cium bau tai kucing tidak habis-habis sampai dibuka ya tempat tidur di mana. Kata orang tidak ada. Kami tidak ada cium, kamu tulah. Rupanya hidup bercerai dengan suami, anak tidak ngikut dia tinggal sendiri, agak kasar ibu ini. Asal ada kucing dipengkup, ada kucing missing disiram pakai air panas. Nah itu balasannya sampai di situ keciuman tai kucing terus. Wallahu alam bisawab, apa model itu apa ini? Maksud saya jangan pula cemas macam mana kalau aku nak berhaji aku juga sini. Jangan seperti itu, makanya kita perlu coba. Yang kedua, ngaponya tidak dapat tempat, kasar dengan suami, ribut dikit balik kau keluar dari rumah ini.
Pergilah lakinya malam di masjid, balik ke rumah maknya. Ngapo kopernya ketukar bajunya, asa ributnya bi baju laki, dicincangnya baju suaminya itu. Nah ini setelah ada ustadz datang, balik dari umroh tuh, ustadz ngomong, Bu, macam mana selama ini ibu nih? Saya sebagai pembimbing agak kurang enak. Orang tidak cium bau tuh kucing, ibu cium. Orang tidak ada yang ketukar koper, ibu ketukar. Orang tidak ada yang tidak bersedia nerima ibu di kamar, padahal tempat tidur ada. Dia ngomong, aku tobat Pak Ustadz, selama ini aku jahat. Dengan laki maka bercerai karena laki aku tidak tahan lagi. Anak-anak tidak tinggal dengan aku ini, itulah kalau tidak sesuai dengan kusir dari sini. Jangankan kucing anak kusir. Ku jijik nengok kucing. Ibu tobatlah. Ibu kanlah nabung haji. Siapa tahu pacak berangkat haji kelak dalam kondisi sehat. Iya Pak Ustaz. Berubah dia. Sedekah tetap rajin. Dia anehnya. Kalau sedekah rajin. Gitu. Tiap hari 20.000 itu. Cuma perlakuannya kasar. Berubah dia balik umroh. Dengan kucing penyayang. Pas suatu hari, makanannya sisa itulah, ada kucing kurusnya. Dia tahan tidak makan, dikasihnya kucing tuh makan. Kenyang kucing tuh, lari itu. Kalau nikah memang tidak mungkin lagi. Nah berikut dia berangkat haji. Dia manggil lagi Ustadz, aku nih nak berangkat haji Pak Ustadz. Alangkah tidak nyamannya aku kalau berangkat haji ini, umroh seperti dulu. Sampai di situ bau tai kucing terus. Ibu tobat, ibu istighfar. Perangai ibu, alhamdulillah tidak ada lagi aku cah itu. Aku tidak berangkat haji nyaman. Yang dulu umroh idaknya nyaman katanya. Idaknya tenang Pak Ustadz. Pokoknya aku nak nyaman. Dibimbing Ustadz tuh berangkat. Awak lah tuwo. Kaki itulah tidak pacak jalan lagi. Jadi kalau ke Madinah kan jalannya lantar, jalannya datar, Bu. Madinah tuh di masjid ini tidak tebing. Kalau di Mekah tuh Masjidil Haram tuh turun jadi. Kemudian dari mana-mana baik kita tuh ndaki tebing. Dari Mispala naik tebing. Dari rumah samping kanan Istana Raja tuh turun tebing. Naik dari Terminal Kudai itu naik tebing itu tuh. Beda dengan di Madinah. Nah waktu di Mekah ada masalah aja. Nah di Madinah ada masalah. Di Mekah tidak sanggup kakinya. Akhirnya diantarlah pakai kursi roda. Ditaruhlah di depan Ka'bah tuh. Sholat sambil duduk aja. Nyo sedang duduk tuh. Kakinya sini nih dijilat kucing. Dingin rasanya dijilat kucing. Karena nyela penyayang ke kucing, dielus-elusnya. Nah, kucing tuh pergi, nyo pacak tegak, pacak berjalan. Ini kisah. Kisah ini terkait dengan ayat pamayamal mithqala dzarratin khairayyaro. Wa mayamal mithqala dzarratin sarrayyara. Yang baik dengan siapa baik kita ini. Kepada Allah, kepada sesama, pasti Allah balas dengan kebaikan. Walaupun sebesar ujung rambut. Jahat dengan siapa baik. Bukan dengan Allah, dengan binatang kita jahat. Akan dapat balasan kejahatan kita. Maka tugas kita di dunia ini bukan sekedar hidup cari makan, tapi ibadah. Banyak orang yang tidak ibadah Pak Ustadz, itu urusan orang. Kita ngurus diri kita sendiri. Nah tadi di khutbah saya sampaikan, ada satu kisah yang sangat pilu. Tahun ini kemarin, ada kematian Opa Adam itu aku. Opa Hans dan Oma Rita, suami istri ini mati lambusu.
Nonton kan di TV? Di Serpong di apa namanya? Di Depok. Suaminya itu sakit stroke. Bininya itu sehat. Nah, diperkirakan dokter tuh bininya yang sehat tuh mati duluan. Jadi karena tidak ada yang ngurus lagi yang stroke ini, terpaksa juga mati lah. Tidak ada yang ngasih makan, ada yang nyuapnya mungkin kan? Itu. Akhirnya ketahuan itu labusu. Anaknya ada 3. Sampai ngubur, tidak do nampak batang hidung anaknya. Aku juga tidak tahu kemana anak. Amun ada aku telepon ke. Ya maksud saya, pelajaran bagi kita nih, anak banyak berisiko, tidak punya anak berisiko, anak dikit berisiko. Ada baiknya jangan dulu masih hidup nih nyerahkan harta dengan anak. Satu itu habisnya lara, yang kedua kita nih punya anak 2, anak kita dengan menantu. Ada anak kita yang jahat dengan kita gara-gara pengaruh menantu. Pengaruh lingkungan. Ada juga mungkin karena kita jahat dengan anak-anak dibalasnya. Tapi kalau kita lah baik dengan anak-anak jahat dengan kita, tidak ada anak ngurus kita upah uang lain. Berapa kamu nak sebulan, woi urus aku nih, masak kayak aku, cuci pakaian aku. Jadilah 1.500.000 sebulan. Kita punya kebun sawit 5 hektar misalnya. Dari hasil sawit itulah kita upahkan orang. Aman kita. Biarlah anak ngurus, tapi kita diurus. Daripada kita tidak pacak diurus orang, karena tidak ada pembayarannya, anak kita jauh. Nah, balik dari itu, kita kaji tentang tingkatan amal. Amal itu perbuatan. Perbuatan itu 2, baik, buruk. Tidak ada amal buruk, Pak Ustadz. Kita tidak terbiasa mendengar amal buruk. Karena yang namanya buruk bukan amal, kata kita. Nah, amal itu bahasa Arab. Bahasa kita, nah amaludin. Lah ninggal uangnya. Amal tuh perbuatan. Perbuatan kan ada 2. Baik, buruk. Yang baik ada balasannya, yang buruk. Nah, yang pada amal tuh yang lillahi ta'ala. Ada kisah Ibrahim bin Adam. Beliau ini raja yang sangat bijaksana. Rakyatnya makmur, aman sentosa, bebas dari pajak. Pokoknya makmur lah. Lan dengar itu, ada raja lain ngomong, kita taklukkan dia. Kita rampas kerajaannya. Islam dia tuh. Mendengar berita itu, Ibrahim bin Adam ngomong, kalau model itu, tidak usah berperang. Kalau berperang kelak pasti ada yang mati. Macam mana caranya? Biarlah aku keluar dari istana ini, ambil kelah. Kata rakyatnya, macam mana kami? Kamu kelak paling-paling dikenai pajak. Bayar-bayarlah pajak, tidak apa-apa daripada perang. Beginian raja ikutan. Ada orang ngecek raja pengecut, perang belum langala. Ada yang ngomong alangkah baik raja itu tidak dipedulikan. Gitu. Datangnya raja tuh, Raja Ibrahim bin Adam lari. Dikuasainya. Cuman dalam menguasai ini, tidak pakai perang, rasanya tidak seru, kata raja menguasai ini. Akhirnya dibuatnya umuman, siapa yang pacak nangkap raja yang baik hati ini, upahnya kira-kira sekitar 5 miliar lah. Bahasa kita. Nah ada sampai berita itu.
Di hutan, rajo ini tidak tahu orang lagi sama jalan. Ada suami istri cari kayu. Kata suaminya, Bu, kalau aku ketemu rajo kita, aku tangkap, aku serahkan dengan rajo zalim tuh. Kata bininya, kau nila laki yang lebih daripada binatang. Loh, kata laki, ngapo? Rajo sebaik itu, kau lanang tidak bertanggung jawab. Masa orang baik nak kau serahkan seperti itu? Lah daripada orang lain yang menyerahkan, kita dapat duit 5 miliar, kita pacak kayo. Haram aku makan kayo dari pulian model itu. Dengar rajo ini. Begitu pembicaraan belum selesai, rombongan perampok yang lainnya tuh datang pula. Akhirnya dia ngomong itu kepada orang tua nih, aku Raja Ibrahim bin Adam tuh. Perampok tuh tadi ngalang. Saya menyerahkan diri kepada Pak Tua ini, bukan kepada perampok. Itu saksinya ibu ini. Kalian tidak bisa memaksa saya. Malah Pak, serahkan aku, biar Bapak dapat 5 miliar tuh kelak. Senanglah gaya itu. Kata bininya, jangan Tuan Raja. Enggak, katanya. Pokoknya serahkanlah. Nah, perampok tuh ikut. Sampai depan raja. Kata bapak itu, ini aku serahkan Raja Ibrahim bin Adam. Mana 5 miliar? Kata perampok itu kami yang nangkap. Kami suruh dia menyerahkan. Mana yang benar ini nih? Kata Raja. Kata Ibrahim bin Adam, yang benar bapak tua ini, dia nangkap aku duluan. Setelah nangkap duluan, dia nak merampas tuan ini. Aku tidak anda. Yang benar bapak ini. Bininya ngomong, tidak ada yang benar. Yang benar Raja ini nyerahkan diri kepada suami aku berharap duit 5 miliar itu. Terdiam Raja. Kalau model itu, aku malu jadi raja sini. Ambillah lagi kerajaan kamu ni, aku nak balik ke kerajaan aku. Jadi kalau kita baik itu, kebaikan itu akan berlipat kepada kita. Kalau kita baik kepada siapapun, mungkin yang bersangkutan tidak balas, orang lain akan membalas kepada kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, untuk kamu tulah. Tapi kalau kamu berbuat jahat, untuk kamu tulah. Pertanyaannya, Allah ngasih napas, Allah ngasih rezeki, Allah ngasih kita anak, Allah ngasih kita harta. Sampai hati tidak taat kepada Allah, hati apa yang ada di sini? Hati batu namanya. Napas tinggal gratis, makanan asal dicucukkan ke tanah, berbuah tumbuh. Pucuk katu tu, tanamkan baik berjejer tu, asal tidak panas ni, seminggu tumbuh. 2 bulan lah pacak metik pula. Siapa yang numbuhkannya? Allah. Sawit ditanam berbuah sebesar-besar. Botol ini tandanya. Bukan buahnya. Luar biasa. Maka masih ada orang yang tidak solat. Allahu Akbar. Kita ini, misal, tolong Pak Ustadz, anak aku, nak PNS, aku tolong berhasil. Berapa duit Pak Ustadz? Dah usah. Itu. Pak Ustadz adalah rokak honor anakku. Aku taruhkan di situ. Terima kasih Pak Ustadz kalau ada apa-apa. Nah, aku nak akikah cucung. Ada orang ngecek. Tahu tak kamu, Pak Ustadz nak akikahkan cucung? Belum dapat kabar. Dia nak akikah cucung kini lagi sibuk. Rasaku tanpa aku pesan datang yang bersangkutan tu. Ngapa? Anaknya lulus tanpa duit. Honor dikasih tempat yang terhormat. Sekarang tidak usah diperintahkan. Malu aku tidak datang. Anak aku pegawai itu sesen tidak pakai duit. Dia tulah nolong. Adiknya honor. Dia tulah nolong. Kini nak mengundang, katanya nak undang aku nak datang ke situ. Boleh tak boleh tu?
Banyak orang nolong orang baik itu kadang-kadang hormat bukan main. Tapi Allah nolong angkat derajat kita tidak mau. Nah itulah. Maka sego untuk tingkatan beribadah seperti kelas Ibrahim bin Adam itu. Ngapo? Tidak ada ngaji apa-apa, terserahlah Tuhan. Pokoknya aku ibadah. Nah yang kita ini ibadah dapat apa aku lek deh. Amangas meyang deh. Surga tempatnya. Nah, aku mau surga. Cos meyang neraka tempat pangong ngapi deh. Mutung hidup ke lagi. Hai. Alang kenanggung itu. Itulah makanya. Jadi boleh tak kita semayang berhadap surga? Kelas-kelas kita nih boleh. Ngape nak berangkat haji dek we dosa aku banyak. Minta ampun dengan Tuhan. Entah Tuhan ampuni apa tidak, tapi boleh kita berangkat haji mulai itu. Nah, maka 5 tingkatan amal kita itu seperti hadis yang disampaikan oleh Nabi, al-a'malu khamsatun. Amalan-amalan itu ada 5 tingkat. Fa'amalun bimislihi, wa amalun mujibun, wa amalun bi asrati. Wa amalun bisab'u mi'atin. Wa amalun la ya'tamu. La ya'lamu sawaba amilihi illallah. Yang pertama, amal dibalas dengan semisal. Ada amal yang mewajibkan. Ada amal yang dibalas 10 kali lipat. Ada amal yang dibalas 700 kali lipat. Ada amal yang tidak tahu kita pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama amal yang dibalas dengan semisal. Itu niat untuk beramal baik. Dapat ngak unangan mak sianu. Dapat. Arayape nikahnya Jumat nikah. Sabtu nikah, Minggu pesta nikah Sabtu arah itulah masak-masak pagi masak-masak petangnya akad nikah, malam tu ada juga acara. Kita ngomong lek ngobrakat panggil aku. Kenapa? Nak nulung kerja wang dah. Sesuai kesepakatan dipanggil itu. Mak Syanung, oi, berakat deh. La ilaha illallah. Aku tadi ngamuk dengan anak kak ngape? Laku kecek ke, aku nak nulung wang. Masih kela nitip cucung kak. Kena tidur kak? Mana aku nak berakat kak? Weh, dan apa aku berangkat au. Soalnya anakku nak anaknya tidak ngerti. Lado amalnya tuh, niatnya tuh lado lah nolong. Tapi terkendala bawa cucung ini. Cucung masih merah. Macam mana itu tuh? Karena dikasih gincu maksudnya tuh. Nah itu. Jadi kan tidak berat. Itulah. Jadi tidak pacak berangkat. Amalnya tuh lado tuh. Itu yang dimaksudkan amal semisal. Kalau remantu Pak Ustadz aku berniat baik. Tidak pacak. Berniat tahu. Tuhan tuh apa niat kita tahu Tuhan. Nah ini yang dimaksudkan dengan setan. Nah yang berikutnya. Amal yang dibalas 1 kali lipat adalah amal buruk. Reman mana yang amal buruk dah? Itu katakan saya tadi. Amal buruk itu artinya perbuatan yang buruk. Bukan amal itu segalanya baik. Apa amal buruk itu? Kalau sesuatu yang buruk tidak langsung dicatat. Misal, pergi ke warung uang. Nak beli gula, berjejer gula pasir tuh di situ. Itu, cek.
dak nyau-nyau. Cek, dak nyau-nyau. Diambil nyo gula 1/2 kilo tu, masuk ke paket. Balik. Sampai ke rumah deh. Alang kepule kalau ada uang nyengo maling gule 1/2 kilo. Roman mane kalau ikak le yang ngalang masuk ke surga gara-gara ngambil gulu. Ay balik lagi. Belum dicatat tuh. Diambil lagi itu tuh. Cek, oi, kemana pulih? Woi nyemau pakaian. Di belakangnya. Ngapa? Aku tadi nak buru-buru. Ku ambil ke gulai 1/2 kak. Gulai pasir. Berapa harga ya? 9.000. Kak na gulai. Au katanya. Ngasih duit 9.000 balik. Tidak jadi doso. Atau lanang. Cek. Oh, cek. Dah ada nyaut cek. Diambil nyorokok sebungkus. Misalnya nokok topas. Disap kecol kak, disap kecol. Mencol disap bakal ngambil kan. Kalau ada uang ngenguk masih maling rokok. Awak mulut kemasam, sangat dibuka. Isap col kak, isap kecol. Sangat masuk ke sika. Di mana katang di hidup adisap selesai sebatang dah ata ingat cuman 15.000 topas kak alangkah kecil pengambilan berangkat cek oi kemana warung terbuka habis le untung aku ngapain aku mulut masamnian kan topas ku ambil laku hisap ke berapa 15 rokok topas tu lah yang ngambil lah terjerit-jerit pulai uang nah 15 tidak dicatat dosa. Belum dicatat dosa. Karena apa dasarnya? Ada hadis sohibul yamin. Aminun ala sohibul simal. Fa'iza amila hasanatan asbataha. Wa iza amila sayiatan qala lahu sohibul yamin. Amkus sita saatin fa izastaghfaralam yaktub alaihi wa illa asbata alaihi sayyiatan. Malaikat sebelah kanan kak itu bosnya malaikat sebelah kiri. Pemimpin malaikat sebelah kiri, malaikat sebelah kanan rakib kak, bosnya atid. Jika seorang hamba berbuat kebaikan, maka yang sebelah kanannya langsung nyatat. Betul. Ade Junaidi deh. Ade, ngape? Ai berangkat ke surau kena pengajian. Sangat dicatat pengajian. Langsung ditulis itu. Itu. Terus ngape? Apele. Bobo coli masak, kue coli masak. Misalnya. Ini misalah. Ku beli ayo bes kardus, dibelinya, dicatat itu tuh. Itu. Nah, kalau yang baik, jika seorang hamba berbuat kebaikan, maka langsung mencatatnya. Namun jika si hamba berbuat keburukan, maka ia berkata pada malaikat sebelah kiri, jangan catat kudai. Tunggu kudai sekitar 6 jam. Jika hamba itu istighfar, maka amal buruknya jangan dituliskan. Tapi jika dia tidak bertobat, maka tuliskan 1 keburukan saja. Apa istighfar itu? Bukan astagfirullah, rokok masih disap. Astagfirullah, rokok. Bukan. Istighfar itu minta ampun kepada Allah. Rokok balik ke. Itu. Ku beli rokok tadi laku hisap ke. Cik, kemana boleh? Aku ke belakang. Masak kudai. Nah, nyengok tadi. Baju lom terjemonya mau pakai. Kena berapa harga kak? 15. Nah 15. Tidak dicatat. Cuma kalau lasari semalam labis topas tuh catatnya. Nah itu amal yang semisal.
Cuman jangan dijadikan lade 6 jam belum. Itu. Lade bukan ca itu. Jangan pernah. Saking kesayang Tuhan dengan kita, nang jat-jat ada, lambat-lambat Tuhan nyatat. Supaya kalau kita ndak istighfar, tobat itu. Ini. Yang kedua, amal yang mewajibkan. Maksudnya kerja-kerja wajib. Amal dari hamba yang tidak menyembah selain Allah. Tidak meminta selain kepada Allah. Tidak menuju selain kepada Allah. Jadi tujuannya fokus kepada Allah. Janji Allah, kalau dia beriman, beramal soleh, itu tempatnya di surga. Kalau jahat, ingkar kafir, tempatnya di neraka. Maka kita sholat ini, usalli fardol ini, usalli fardol itu, ujungnya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nawaitu titik-titik lillahi ta'ala. Segala, tidak misalnya kita nak puasa. Nah, kan? Pakai nawaitu gitu. Kita nak bayar zakat pakai nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsihi lillahi ta'ala. Itu. Ini kan baliknya kepada Allah Subhanahu wa taala galau. Kalau sholat segalanya lillahi ta'ala. Tidak ada kita usalli pada maghribi selasa lah kiblati mamuman ada hal mertua. Ngapain ngesmayang? Mentuwe pai nyapai selek boleh. Cerewet nyawan mentuwe deh. Itu lillahi mertua namanya. Nah kita sholat nih lillahi ta'ala. Ancamannya kalau kita tidak ibadah karena Allah percuma, bukan berpahala tapi berdosa. Itu. Berobat. Kita sembuh tuh karena Allah. Gitu. Berniat kita untuk sesuatu tuh karena Allah. Boleh tak nolong uang? Boleh. Pernah aku bahas di TikTok tuh. Ribut perkara bawa ayam ke pesta. Cari kita dusun. Kan mesana nih kata uang lain juga. Bawa beras. Agak secupak, 2 cupak. Bawa bihun. Isi baskom deh. Nah yang di sebelah kanan kak, ayam mendepan uang dia pijit-pijitnya ayam tuh supaya berbunyi uang mau ayam artinya tuh. Nah itu kan dicatat. Rupanya di masyarakat ada yang pas dia pesta, orang yang sudah pesta tuh tidak membalas bawa ayam. Ya Allah, tidak aku sangko. Ma ini balung ayam ku bawa ke rumahnya. Bulunya tidak berbalas. Woi, tidak boleh model itu. Kita tidak tahu ekonomi kawan. Siapa tahu dia datang ke pesta tu terpaksa nutup rasa malu. Kenapa? Utang lah melilit pinggang. Jangan kena beli ayam. Orang nak minta bon, bayar tak dikasih. Macam mananya nak bawa ayam? Bukannya dia nak balas, dia lagi saro. Jadi kalau misalnya saya membawa ayam ke pesta orang, anak aku yang terakhir nikah itu. Nah nanti orang pesta aku bawa ayam. Atau ada orang pesta ngundang, aku bawa ayam. Padahal anak aku lah nikah galau. Kemananya nak balas? Bukan itu balasannya. Kita berharap bahwa yang kita kerjakan itu lillahi ta'ala. Tidak usahlah kita minta balasan dengan manusia. Sebab kalau tidak dibalas, itu sakitnya bukan cuma di sini. Jak sikat sampai ke lutut kan. Sakit kali. Kalau cita malas, sakitnya tuh di sini. Lemak sikat. Ikat jadi palak sampai ke lutut. Sakit kali. Sakit ngiang anak. Berjalan bawa ayam haram berbalas. Model pula itu manusia. Jangan banyak rahmatullah. La ilaha illallah. Gara-gara ayam sikut. Jadi tak boleh model itu tuh. Orang nak balas, syukuri dan tak balas. Pasti Allah kirim orang lain. Contoh. Aku mati misalnya. Orang datang semayang jenazah.
Lah kalau yang datang terus sembahyang jenazah ke aku tidak macam balasnya tuh. Nah kalau nak balas balasan, kita bukan itu balasannya. Anak aku, lantas anak aku pindah ke Papua situ, itu tuh. Jadi ada orang lain itu. Ngapo orang tuh rame sholat jenazahnya? Karena dia rajin sholat jenazah wang. Ngape rumah tuh rame takziahnya? Karena uang musibahnya selalu ada. Pas giliran kita sepi ngapo? Tidak galak keluar. Tidak galak bermasyarakat itu. Jadi untuk yang kedua ini amal yang mewajibkan, maksudnya kita melaksanakan itu karena Allah semata. Kalau tidak ancamannya bagi kita. Sholat itu wajib. Puasa itu wajib. Zakat itu wajib. Kerjakanlah. Yang berikutnya, ketiga, amal yang dibalas 10 kali lipat. Itu. Manja abil hasanah falahu asru amsaliha. Siapa yang berbuat kebaikan dibalas 10 kali lipat. Yang model mana itu Pak Ustadz? Banyak. Siapa yang baca Al-Quran, kalau sudah sholat, 1 huruf dapat 2 leme. Sudah sholat, wudhu belum batal. Siapa baca Al-Quran, tidak sudah sholat tapi berwudu 10 kali lipat. Siapa baca Al-Quran, tidak sesudah sholat, tidak berwudu, 1 huruf, 1 pahala. Itu. Ada kalau kebaikan untuk hal demikian. Banyak bisa kita perbuat. Amal-amal yang mana? Selain daripada amal-amal yang wajib tadi, Allah ganjarkan pahala yang berlipat kali lipat. Nah, ada yang tidak cuma pahala. Itu ada hadis malaikat Jibril nyampaikan kepada Rasul, ya Muhammad, man shalla alaika marrata kataballahu azza wajal biha asro hasanatin wa maha anhu biha asro sayyiatin wa rafa'alahu biha asro darajatin. Wahai Muhammad, siapa saja yang berselawat kepadamu 1 kali, Allah mencatat atas orang itu 10 kali lipat. Siapa yang berselawat 1 kali, 10 kali lipat. Bukan itu aja, tapi juga menghapus 10 keburukan, mengangkat untuk 10 derajat. Kita berapa kali selawat semalam? Sering nggak? Banyak tuh berapa? Itu minimal. Kita tiap sembahyang tuh Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sekali itu kan? Kelak di rakaat kedua ngulang lagi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sembahyang zuhur, sembahyang asar ngulang lagi. Kalau sekali baik dapat 10, kalau 2 kali dapat 20. Kita 5 kali sholat taruhlah sekali itu. 5 kali 10, 50. 50 kebaikan, 50 pahala, 50 derajat kita ditinggikan. Kalau tidak sholat, kemana dia bersolat? Walaupun bernyanyi, salatullah, salamullah. Salah kali. Ini. Jadi salawat yang disolat itu maksudnya. Jadi ini. Apa baik kita perbuat? Yang keempat, amal yang dicatat 700 kali lipat. Sekali dia berbalas 700 kali lipat. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah adalah seperti orang yang menabur sebutir biji.
Yang tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai ada 100. 7 kali 100, 700. Yang mana amal tuh Pak Ustadz? Kata pengurus Masjid Al-Falah, Masjid KTK, Panasela Tegalau. Bukan main, tidak tertampung AC, Kak. Jadi segala lubang karena ditutup gali. Kita nak masang AC, AC duduk yang sebesar gajah. Minimal anak gajah. Yang sebesar tiang ni nak. Butuh AC sekitar 8. Butuh untuk meningkatkan listrik ini menjadi 10.000 watt. Dan butuh untuk nutup lubang-lubang kas sekitar anggaran sekian juta. Maka dibutuhkan duit 100 juta misalnya. Duitnya butuh 100 juta. Kita nyumbang 1 juta. Uang 99 lagi. Dapat itu entah dibangun untuk nutup IKA, apa dibelikan AC, apa namanya tadi, segala kapasitas itu, sapo baik. Yang semeyang sika, kita dapat pahala. Tahu-tahu kita mati, masih mengalir pahalanya. Besarnya Pak Ustadz 700 kali lipat. Nah itu. Selama apa Pak Ustadz? Hak Allah, terserah Allah. Itulah namanya amal jariyah. Kata pengurus masjid, tanah kobo kita lah makin sempit. Mumpung uang di sebelah nak nyual sekitar 0,5 hektar. Rege ya 40 juta. Sampai nak ngikut beli tanah kobo deh, kita catat namanya. Kita ikut pulau 1 juta. Bukan persiapan kubur kita. Siapapun berkubur di situ kita dapat pahalanya. Itu namanya sadakatin jariyah. Uang nak bangun pesantren. Kita ikut pulau nyumbang 1 juta. Tegak pesantren. Siapa belajar situ kita dapat pahalanya. Itu yang 700 kali lipat. Bukan main. Kita lah mati, pahala terus mengalir. Jangan nak dimakan galau. Sebab pakaian yang kita pakai ini bakal lusuh. Bakal renyas. Lame-lame jadi kain lap. Batas pacak dipakai kain lap. Tapi kalau col nyerap ayo, col wang nak makai, pengelap. Dibuang tula lagi. Nah itu kira-kira. Yang kita makan, syukur kalau jadi darah daging. Ujung-ujungnya jadi kotoran, jadi tai. Masih lumayan jadi tai. Ada prosesnya. Kalau genjer, idaknya jadi apa-apa. Kelayau. Lau. Makan genjer tuh pagi, keluar genjer lagi. Astaga. Nah itu kira-kira. Nah yang kelima, ada amal yang tidak lagi tekiro. Lebih dari 700 artinya. Apa itu? Puasa. Kullu amal ibnu Adam lahu illa saum. Fa innahu li wa ana ajazibihi. Seluruh amal untuk anak Adam kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah. Aku yang menilai. Kelak ada yang masuk surga lewat namanya Babur Rayyan. Terbang di saut. Ngapo? Ahli puasa. Cuman yang puasa nian. Ada yang tidak puasa nian. Ada. Seminggu lagi nak puasa. Alang kepening pala. Ngapain? Puasa seminggu lagi. Mana kak? Belum puasa lah pening duluan. Nah itu. Berbuka masih setengah arai lagi.
Ape lokak bukean le. La haula wala. Itulah maksudnya. Cukup dengan air seteguk kan selesai urusan buku tuh. Ngapa kita nak pening gitu tuh. Apenian besaul le. Ini baru maghrib. Lang hijau besaul. Entah ada orang sedekah daging ayam. Cik, oi, ade gulai kelayau, karena ayam katanya. Alhamdulillah. Nah kita tidak tahu tuh. Jadi ini, jangan kita mikirkan selalu dunia ini tugas kita ibadah. Sampai di sini ada pertanyaan? Soal kulan tak habis? Macam itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pas cucu tuh bantu dari sekolah pesantren kan, datang ke rumah, jadi awak tuh minta simak. Rupanya bacaan tadi banyak salah. Jadi perkiraan Bapak tidak merusak puasa kita yang telah kita lakukan kami tadi yang membaca Quran salah tadi. Dan mungkin kita kembali dari awal lagi kan, sampai kita ngejar nak sudahnya maka Quran masuk. Ya. Ini guru matematika. Ini guru bahasa Inggris. Salah yang matematika ini tidak ada. Guru bahasa Inggris marah. Kira-kira. Kita puasa. Ini ngaji. Pas disimak. Salikal kita. Zane. Bukan sa. Za. Salikal. Za. Zalika digigit lidah. Alah kesegi ngaji kak. Sego, bukan segi. Alah kesego ngaji kak. Zalika nah itu nah. Likal kita bularai bapi hudal. Jangan panjang kali. Dah salah nyimak nek misalnya, kan? Nah, itu tidak ada merusak puasa itu. Ngaji kita ini perlu disimak. Kami sering kayak Munir tuh kadang-kadang nyesok di sini nih. Ngapo? Ada imam. Allahu Akbar. Ruku nih. Subhana rabbil azim 3 kali. Sami Allahu liman hamidah. Tidak lemak dengarnya karena itu tuh salah. Hamidahnya tuh pendek. Sami Allahu liman hamidah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na. Ujungnya parrob. Ada pula yang panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang. Pernah kami sembahyang tuh Allahu Akbar. Tidak ada akbarnya itu panjang itu. Allahu Akbar, itu kita kan Allahu Akbar. Pas duduk Allahu Akbar. Nah itu perlu dikasih tahu. Nah ini sama ngaji itu hurufnya itu kita ini kan cuma S tulah. Al-Quran ada sa, yang titik 3 seperti perahu itu sa. Digigit lidahnya. Contohnya bulan tersabit. Ada sin, seperti gergaji yang tidak ada titik 3 tuh. Itu sin. Sapi, sambal, sapu. Ada shim, yang titik 3. Itu contohnya syukur, syahadat, Malaysia. Ada so. Contohnya sholat. Nah kita itulah. Itu. Tak perlu kita saya suka sama situ. Ya alang belum kesego. Kita itu. Tak perlu kita, saya suka sama situ. Tidak ada. Atau saya suka. Tidak ada. Sama. Kita galo. Kalau Al-Quran beda. Ada ko. Ada kap. Itu. Beda dia. Ada zal. Ada zai.
Allazi, salah dia. Maka allazi. Ada ha, ada ha. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Salah dia. Karena dia ha pedas. Ada ain, ada alif. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Na'an'am tidak ada na'an'am. Ta'alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ain galau ida itu. Kecuali kalau dia dioperasi langit-langit. Inaknya langit. Nah, aku kalau ngaji aku itu sengau namanya pongo tadi. Amun pongo deh faktor langit-langit. Uang kalau operasi sumbing tidak ditutup langit-langitnya, walaupun bibirnya tetap rapat, tapi suaranya tetap tidak bisa berubah. Zaman nyak nung, nih melihat itu faktor pengguna. Jadi tidak salah, tidak merusak pahala puasa. Ini yang ngajinya itu. Jadi dibeneri model itu perlunya kita tadarus itu untuk nyimak. Tapi kalau orang nyalakan salikal za gitu. Salikal za. Salikal za. Sadaqallahul azim. Jangan. Orang iya, jadi orang nyimak salah laju nutup sadaqallahul azim. Ngapi kalau kali. Tidak baca itu. Karena kalau salah didengar, tidak dibenari, berdosa. Itu Bu ya. Ada ya, ada lagi? Ada Pak. Lah. Apa yang dalam bulan puasa itu? Kalau tidak salah malaikat itu dibelenggu. Tetapi kenapa Pak masih ada kita misalnya ada kemudian kan? Tapi kita tuh ya itu kurang lemak. Kalau ngomong ke sini insya Allah tidak kan? Tapi kurang lemak kita pada bulan puasa. Macam mana itu Pak? Yang dibelenggu itu bukan malaikat setan. Bulan puasa tuh hadisnya pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu. Maksudnya dibelenggu tuh ada makna sebenarnya. Memang diikatnya. Tapi itu setan yang kecil-kecil. Yang setan besar-besar tidak. Yang berikutnya makna bukan sebenarnya apa. Maksudnya nafsu kita ini kita ikat. Itu. Percuma puasa kalau kita juga masih berbuat maksiat. Itu. Lewat dari pelak orang. Pas untuk ulam bebuke. Nengok orang tidak ada. Nengok itu. Nah, ngambil. Tidak perlu banyak, sekitar 2 kali. Man. Itulah kira-kira kan. Nah, yang model itu tuh walaupun setan ngecek jangan-jangan, tapi nya tidak pacak ngebuat dirinya. Itu yang dimaksudkan. Maka itu ada ayat minal jinnati wan nas. Manusia ini ada yang baik, ada yang jahat. Jin itu juga seperti itu. Ada yang baik, ada yang jahat. Kadang-kadang setan itu tidak ngucap kita baiklah perangai cak setan. Gitu. Jadi bukan setannya diikat, kita yang lah kesetanan. Untuk itu kalau kita puasa, diikat itu maksudnya tuh. Yang ketiga maksudnya saat bulan puasa tuh tekebatnya setan, kita malas berbuat baik. Untuk apa puasa berbuat jahat? Untuk apa puasa kalau masih jahat? Maka ngicu kita tidak ndak. Kemudian nyicip gulai boleh sebenarnya di ujung lidah. Tidak ndak orang, daripada batal. Tidak batal itu. Karena cuma di ujung lidah. Cuma karena kita takut, itu. Coba kalau tidak bulan puasa. Sepiring, nginyam kuda ya. Lamasin, coba kita tahu apa ya. Lo sepiring, tidak tahu. Itu kira-kira. Apalagi gulai daging di pesta orang. Nah itu jadi
Kita terikat untuk hal tersebut. Kalau kita puasa tapi masih juga jahat, lah. Apa bentuknya? Yang berikutnya, bulan puasa itu kita terdorong untuk beramal baik, ngaji, sedekah, kemudian sholat sunat kita kerjakan. Tarawih itu kan sunat, kita kerjakan. Bawa perut, kenyang itu tadi. Nah, ini maksudnya. Masih ada? Tapi Pak, kita dirugikan orang, perasaan kita kurang enak, itu Pak, gimana? Nah. Kita tidak ngomong di sini, tapi perasaan obat puasa tadi kurang enak, maksud aku. Kalau tidak enak, kasih kucing. Yang kurang enak itu normal. Nah, apa normal? Karena kita manusia biasa. Itulah peluang setan. Bujuk. Itu. Tidak usah kita baper kata orang itu. Biarlah. Sebab tidak akan tertukar dengan baik dengan yang buruk. Itu. Cukuplah kita merasakan. Dari ujung? Iya. Ada? Nah. Hmm. Pahala kita tidak akan terkurangi. Sepanjang itu sudah kita masukkan untuk masjid, tujuan kita apa? Misalnya, itu dalam rangka pengembangan masjid ini untuk 2 tingkat dibutuhkan dana. Mohon infak sedekahnya ke tabung ini. Bismillah ya Allah, kata kita tang 100.000. Kita lah nabung sini dikumpulkan itu, pas itu tengok lah rusak lah belah galau tuh. Niat kita tidak akan tertukar dan yang dimaling itu memang sudah haknya dia mungkin. Lalu yang kita tetap itu untuk pembangunan masjid. Nilainya tidak akan terkurangi, pahalanya tidak akan berhenti karena sudah kita niatkan untuk itu. Yang maling itu yang berdosa. Kan tidak dibangun Pak Ustadz, tapi kita sudah terniat ini untuk pembangunan masjid ini. Walaupunnya 100.000 bayangan kita, kalau orang 10 belas juta, pacak beli semen berikan siap. Ya Allah, kata kita seperti itu. Tujuan kita untuk itu. Tidak ada tujuan kita. Ya Allah maling kala ini. Tidak ada. Nah, jadi kalau dimaling orang, pahala kita tetap karena tujuan kita sesuai dengan tertera. Nah yang bahaya ini, kita masukkan ke sini, tidak dimalingi, tapi oleh pengurus masjid itu ditabungkan ke bank. Bertahun-tahun tidak bergerak. Itu yang ngeri itu. Kita mati, kita nanya, mana amal sedekah masjid kamu? Lah, masih di bank, belum dimanfaatkan. Iya, jadi kebilo. Lah nunggu itu dimanfaatkan. Itu yang ngeri. Banyak masjid itu tuh. Jadi duit tuh 100 juta, 50 juta, tidak bergerak-gerak. Kita nabung terus tuh. Tidak dimanfaatkan. Itu makanya kalau masjid inilah banyak fasilitas pembangunan. Masuk ke WC itu tahan kita berjam-jam karena baunya wangi, harum. Ada kan alatnya tuh pembersih itu. Kemudian WC lanang, WC tino berpisah. Apa susahnya bangun WC tino sebelah sini misalnya kan? Dibangun fasilitas supaya tidak campur situ ketemu dengan WC lanang. Yang tidak terkemik, pacak di depan itu. Berwudu. Kita nak tengah hari malam dibangun AC dan nyaman kita masjid, orang nyaman. AC lah ada, fasilitas ada. Buat pengajian di sini, rutin pengajian. Pengajian berlangsung, ada tanah, bangun masjid ini 2 tingkat. Tingkat yang di bawah ini madrasah diniyah. Masjidnya di atas. Siapa yang ngelola? Masjid. Itu sehingga kas itu selalu dipakai. Nah yang kita banyak masjid itu semeyang tulalan kita. Kipas kadang coba kecangkal lagi. Mati kalau baiklah. Kita nak semayang pitis banyak.
Adolah punah kelap. Kalau nak putus, kata lah berapa lama? 4 bulan. 4 bulan. Mode itu. Jadi tidak nyaman. Masuk ke WC itu, ngapain? Bodoh. Teman. Mau ada kalau lagi kata-kata. Tidak ada dana masjid itu diperuntukkan untuk kemaslahatan umat. Ini yang sangat disayangkan. Ada masjid kapal Munzalah namanya, Bu. Kalau ibu hobi nengok di YouTube, ketik aja. Masjid Kapal Munzalah. Sebulan mengelola dana 5-9 miliar. Masjid itu di perkampungan non-muslim. 95% non-muslim. Dia punya 4 mobil. Yang termahal mobil Alphard. Jadi jamaahnya itu diangkut pakai mobil itu. Siapa yang terlilit utang rintah darat riba, dibayar oleh masjid itu. Jangan lagi main riba. Dilunasi tanpa pinjaman. Siapa orang yang butuh modal, dikasih modal. 9 miliar, 5-9 miliar. Sampai ke ini masjid itu. Kecil, cuman muat sekitar 300 orang masjid. Tapi dia mengelola dana luar biasa. Nah di kita ini ada dana, tapi fasilitas masjid kita masih kadang-kadang belum sempurna. Masih ada? Bentar. Zakat mal. Ya. Boleh. Zakat mal itu, zakat fitrah itu boleh kita bagi sendiri. Itu. Misalnya kita punya adik, saro dia. Ada kisah nih Bu di Arab situ tapi dia ini punya zakat pernah lihat itu kan? Zakat mal tuh kita sekitar 15 juta. Nah malam itu ustadz terkenal, kiai terkenal tuh pesawatnya itu transit aja. Habis subuh berangkat lagi. Karena tidak tidur hotel, di masjid itu ada orang nangis. Nangisnya sujud, nangis. Dengar orang masuk dia nanya. Selesainya sholatnya nanya. Ngapa kau nangis? Bini aku nak operasi. Nak duit 15 juta. Tidak ada tempat aku ngambil. Weh maaf sana katanya. Aku juga tidak punya duit sebanyak itu. Kau berdoalah terus katanya. Aku nak tidur sebentar. Kelak jam 4 aku bangun untuk tahajud. Sampainya tahajud tuh sholat sambil nangis. Ya Allah tolong. Besok subuhnya orang ngebang. Tahu orang dia ni ustaz terkenal, kiai terkenal. Disuruh lanyong imam. Maaf katanya aku nak buru-buru. Ayat pendek dah apa. Nengimam lah. Nah jadi ada orang kayon dengar suara ustaz ini tadi. Nah ngapa cak suara ustaz yang sering aku tonton itu katanya kan. Tidak jadinya ke masjid jauh. Pergi ke masjid itu. Begitu. Selesai sholat ditengoknya ustaz tunian. Langsung dipeluknya. Ustaz aku nak konsultasi apa? Kata aku nak buru-buru. Orang rumah nih cerewet nian. Aku punya duit 15 juta. Zakat mal. Aku tunda disedekahkan kepada orang supaya ada manfaatnya. Kalau dikasih 500 itu 500 ini. Jadi orang tuh kelak tidak bermanfaat. Allahu Akbar kata ustaz. Itu nah kata lanang ini bininya nak operasi. Butuh duit 15 juta. Alangkah pas Allah ngatur seperti itu kan. Jadi boleh. Untuk itu tuh. Kita kasih kepada orang yang betul. Misalnya rumahnya tuh tegangging ke batap tidak. Ngapa tidak dibangun? Kata gitu kan. Masih nak upahan dulu. Ngapa? Seng mahal. Berapa harga seng tuh? Lebih dari 1 juta. 12,5. Nak berapa kudi? Itu paling banyaklah 2 kodi, apa rumah kecil dan sebagainya, semi permanen, orang miskin itu kan, tidak perlu ada kerja, kita kasih ini 2,5 juta, belilah seng, tetap rumahnya itu sedekah zakat mal kita boleh. Wajib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, munir kak yatim piatu, aku juga col mak mengen. Jadi model ini untuk sedekah itu kita tengok. Misalnya masjid ini sedang bangun, butuh dana, sebaiknya ke masjid ini. Masjid inilah selesai, ada anak yatim.
tasnya laburu, sepatunya keluar, jari kaki, jajak sepatu deh. Nah, kita sedekahkan ke anak yatim itu. Temui aku. Nomor berapa sepatu ngada? Yang sebelah kanan 15, yang sebelah kiri 16. Ngapain pulih? Main-main nggak kadang. Nomor berapa? Kita. Nomor 15 nek dana. Area datang sika. Ngapain ngambil sepatu? Kita belikan sepatu untuk dia. Riang dia itu lebih bermanfaat. Tapi kalau masjid sedang bangun, kita sedekahkan kepada masjid. Zakat mal. Zakat mal itu sesuatu yang wajib terkandung dengan usaha kita. Aku punya berbedengan misalnya jumlahnya 30 pintu. 30 pintu itu sepintunya 500 ribu. Kalau kali 10, 5 juta. Ini 30 pintu, 15 juta sebulan. Kalau kali 10 bulan, 150 juta. Zakat mal itu kalau dapat pitis 85 juta, atau seharga emas 85 gram, kalau harga emas itu 1 juta segram, 85 juta. 1 tahun, maka wajib dia keluarkan zakat malnya 2,5%. Rumah bedeng tadi 10 bulan bela 150 juta, maka keluarkan zakat malnya. Wakaf tuh memberi orang yang bermanfaat tanah misalnya. Itu wakaf. Beda. Wakaf tuh sunnah. Zakat itu wajib. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Yang nak sekolah ada? Sampai itu sedekatin jariyah au ilmun yantafa'u bihi aw waladin soleh, itu hadisnya. Nah, amal-amal sedekah jariyah kita itu akan mengalir kepada kita selagi pun kita sudah mati. Anak yang bersedekah itu untuk orang tuanya, dia masukkan ke sini bismillah ya Allah untuk mak bak aku 50, untuk bak aku 50. Tidak usah disebutkan, juga sampai kepada mak baknya. Ya Allah, aku bantu sepatu anak yatim ini, pahala untuk anak aku, sampai kepadanya. Itu ada hadis itu. Oke, makasihlah 2:30 kalau kami nak balik. Demikian, mari kita sudahi dengan sama-sama.